Jika umat Islam mengikuti satu Al-Quran yang sama, mengapa ada begitu banyak golongan dan mazhab yang berbeda-beda di kalangan umat Islam? Memang benar bahwa kaum muslimin saat ini terpecah menjadi beberapa golongan. Menyedihkannya, perpecahan semacam itu sama sekali tidak didukung oleh Islam. Islam menghendaki pemupukan persatuan di antara pada pemeluknya. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Tali Allah mana yang disebut dalam ayat ini? Itulah Al-Quran. Al-Quran adalah tali Allah yang harus dipegang teguh seluruh kaum muslimin. Ada penekanan ganda dalam ayat ini. Di samping berfirman, berpeganglah kamu semuanya. Allah juga berfirman, janganlah berpecah belah. Lebih jauh dalam Al-Quran disebutkan, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Semua umat Islam harus mengikuti Al-Quran dan hadis sahih dan tidak terpecah belah. Dalam Al-Quran disebutkan, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya, urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Quran Surat Al-An'am ayat 159. Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar kita melepaskan diri dari mereka yang telah memecah belah agama dan membuat golongan-golongan. Tetapi ketika ada yang bertanya kepada seorang muslim, Anda siapa? Jawabannya umum biasanya, saya Sunni atau saya Syiah. Ada pula yang menyebut dirinya Hanafi, Syafi'i, Maliki atau Hambali. Sedangkan yang lain lagi mengatakan saya Deobandi. Ada pula yang mengatakan saya Barelvi. Nabi Muhammad SAW adalah seorang muslim, bukan Hanafi, Syafi'i, Hambali atau Maliki. Bukan. Beliau seorang muslim seperti semua nabi dan rasul Allah sebelum beliau. Disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 52 bahwa Isa alaihissalam adalah seorang muslim. Lebih jauh dalam surat yang sama ayat 67 disebutkan bahwa Ibrahim alaihissalam bukan Yahudi, bukan pula Kristen, melainkan seorang muslim. Jadi, jika ada yang mengajukan pertanyaan kepada seorang muslim atau ke lo misalnya, siapa Anda? Lo harus jawab, saya muslim, bukan Hanafi atau Syafi'i. Dalam surah Fussilat ayat 33 disebutkan, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Dalam ayat tersebut disebutkan, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri, dengan kata lain, saya muslim. Karena muslim adalah orang yang berserah diri. Rasulullah mendiktekan kepada raja-raja dan penguasa non-muslim untuk mengajak mereka menerima Islam. Dalam surah-surah itu beliau menyebutkan ayat 64 dari surah Al-Imran. Katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi, tentu saja kita harus menghormati semua ulama besar, termasuk 4 imam. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambal, dan Imam Malik. Semoga Allah merahmati mereka semua. Mereka adalah ulama besar dan semoga Allah memberi pahala bagi penelitian dan kerja keras mereka. Orang tidak boleh berkeberatan bila ada seseorang yang sepakat dengan pandangan dan penelitian Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, atau yang lainnya.